Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najullah. Saya di sini dari mahasiswa Universitas Banten Jaya. Jurusan Teknik Informatika akan menyampaikan sebuah tugas dari dosen saya, dari dosen RPL, di mana di sini saya akan melakukan instalasi dan mendownload ERP open source yang gratis, di mana ERP yang saya akan download ini adalah milik Dolibar aplikasinya. Untuk downloadnya itu di sini tercantum, klik download. Kemudian kita bisa pilih download di sini. Kebetulan tadi ya udah saya download, udah beres, tinggal diinstal. Nah, untuk menginstalnya kita klik saja ya. Kemudian kita pilih yes. Yes. Kita pindah ke file kuliah. Next. Oke. Install. Kemudian kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Kemudian kita akan menuju technical parameter. Di sini tetap localhost dan untuk Apache-nya ini 8080. Untuk yang MySQL portnya itu 3307. Ininya bebas ya. Kita buat nama kita aja ya. Selanjutnya next. Yes. Selanjutnya sudah finish ya, tinggal kita klik finish dan kita akan mencoba setupnya di sini. Kita tunggu. Nah, kemudian akan menuju ke halaman berikut ini ya setelah diinstal. Kemudian kita pilih bahasa Indonesia. Next step. Kemudian kita baca persyaratannya, oke, memenuhi semuanya. Kemudian kita klik mulai. Ini keterangannya ya, tempat ininya, penyimpanannya dan lain-lainnya, basic datanya. Dan kita langkah berikutnya, kita tunggu. Oke, checklist semua ya, udah oke persyaratannya. Kemudian kita tinggal tunggu ya untuk langkah berikutnya beberapa menit. Oke, kemudian akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita tinggal klik langkah berikutnya.
Nah, selanjutnya itu ialah kita memasukkan kata kunci untuk kita masuk Dolibarnya ini yang kita punya ya. Ini kalau bisa sandinya ini harus kita ingat ya untuk bisa masuk di Dolibar, aplikasi Dolibar ini ya. Angka berikutnya. Nah, login yang kita buat tadi sudah berhasil, proses instalasinya juga sudah berhasil. Kita tinggal pergi ke Dolibarnya aja ya langsung. Nah, ini adalah halaman tampilan awal dari si Dolibar ERP ini. Kita tinggal masukkan kata kunci yang kita buat tadi untuk masuk. Nah, kita sudah memasuki Dolibar, aplikasi Dolibar ERP. Tinggal kita masukkan saja berkas-berkasnya seperti nama perusahaan dan lain-lain. Kita bisa melihat menunya juga. Menunya tampilan kita bisa membuat manajemen sumber daya manusianya di sini, di mana ada nama pengguna, laporan biaya, anggota, perekrutan, dan untuk CRM-nya ada yang pihak ketiga, proposal, pengiriman kontrak, langganan, intervensi, dan lain-lain. Baik, pertama kita akan membahas tentang si Dolibar ERP-nya tersebut. Kita pertama-tama akan mengisi yang diwajib tanda seru ini, wajib untuk diisi ya. Uang rupiah. Kita masukkan emailnya, kalau ada webnya. Untuk logo bebas ya. Kita masukkan yang berapa saja. Manager. Kita simpan aja terlebih dahulu. Kemudian kita isi juga modul aplikasinya.
banyak ya ininya ya, aplikasi-aplikasi yang disediakan atau jasa-jasa yang disediakan oleh si Deliver ini. Sistemnya itu antarmuka dengan sistem eksternalnya, itu webnya, multimodul, ECM, proyek atau kerja kolaboratif, manajemen produk, modul keuangan, VRM-nya, CRM, sama SDM-nya ya. Nah, kita bisa isi apa saja yang kita butuhkan ya, kita centang ataupun aktifkan berbagai fitur. Teman-teman bisa mengaktifkan semua fitur yang ada di sini, kayak CRM-nya, VRM, modal keuangan, manajemen produk. Kita aktifkan semuanya ya. Ketika kita sudah memilih modul atau aplikasi, maka akan muncul fitur-fitur yang berada di atas ini seperti anggota, pihak ketiga, produk. Kemudian kita akan mengetes dengan blok. Yang pertama yang saya akan tes itu ialah halaman anggota. Test case-nya itu ialah menambah anggota baru, validasi anggota, dan yang ketiga memperhatikan anggota. Nah, pada halaman anggota ini kita bisa membuat anggota baru. Kita contoh ya. Sifat anggota. Oke, buat anggota. Nah, berhasil ya. Berhasil menambah anggota. Kemudian untuk validasi, ini kan anggota yang divalidasi ya. Nah, ini untuk anggota tadi, untuk yang nah, untuk memvalidasi kita bisa mengklik validasi si anggota tersebut. Nah, oke, anggota si Avis Raul ini sudah divalidasi. Jadi berhasil ya untuk memvalidasi anggota.
Dan yang terakhir itu ialah pengetesan memberhentikan anggota. Nah, pada si anggota tersebut nih, si Afis Rauli ini contohnya, kita bisa membuat dia mengakhiri kontrak. Kita tinggal klik saja untuk mengakhiri. Apakah Anda ingin memberhentikan anggota ini? Ya. Maka anggota ini telah diberhentikan dan bisa diaktifkan kembali ya. Berarti memberhentikan anggota berhasil. Jadi keterangannya untuk si halaman anggota ini jadi valid. Yang kedua, kita akan mengetes halaman pihak ketiga. Yang pertama itu dari menambah data test case-nya itu yang pertama menambah data prospek, yang kedua menambah data pelanggan, dan yang terakhir itu menambah data vendor. Halaman pihak ketiga. Nah, untuk menambah daftar prospek, kita tinggal klik prospek baru tersebut, kemudian kita isi, kemudian kita buat pihak ketiganya. Untuk yang pelanggan baru, daftarnya kita bisa mengisi sama seperti yang prospek tadi, tinggal membuat pihak ketiga. Kemudian untuk vendor juga, kita tinggal klik vendor baru, kemudian kita isi juga data-datanya, kemudian kita klik buat pihak ketiga. Kemudian ini akan muncul daftarnya ya. Daftarnya itu mulai dari prospek, pelanggan, ataupun dari si vendor. Berarti berhasil menambah data prospek, berhasil menambah data pelanggan, berhasil menambah data vendor. Keterangan untuk halaman pihak ketiga ini bersifat valid. Nah, yang ketiga, kita akan mengetes di halaman produk. Di mana test case-nya ini yang pertama ada menambah produk baru, yang kedua menambah layanan baru, dan yang ketiga menambah gudang baru. Kita pergi ke halaman produk. Yang pertama ialah membuat produk baru. Kita tinggal mengisi data si produk tersebut, kemudian kita tinggal klik buat, maka si produk baru itu akan muncul di daftar. Dan yang kedua yaitu membuat layanan baru atau jasa ya. Kita tinggal mengisi data si layanan baru yang akan kita buat. Dan kemudian kita tinggal klik buat. Dan dia akan muncul di daftar jasa. Dan yang terakhir, kita membuat gudang baru. Tinggal kita klik gudang baru, kemudian kita isi data si gudangnya tersebut. Kemudian kita tinggal klik buat. Jadi untuk yang halaman produk ini, kita berhasil membuat atau menambah produk baru.
Yang kedua berhasil menambah layanan baru. Dan yang terakhir kita berhasil menambah gudang baru. Dan keterangan untuk halaman ketiga, halaman produk ini bersifat valid. Dan tes yang keempat yaitu pada halaman MRP. Dan tes case-nya itu ialah membuat tagihan material. Halaman MRP. Nah, kita dapat membuat tagihan material baru dengan mengklik Bill of Material baru. Kita kemudian tinggal mengisi datanya, kemudian kita klik buat, dan akan masuk ke daftar si tagihan material. Jadi untuk halaman MRP ini kita berhasil membuat tagihan material. Dan untuk halaman 4 ini keterangannya bersifat valid. Nah, yang kelima, kita akan menguji atau mengetes halaman perdagangan. Tes case-nya itu ialah membuat penjualan baru, dan yang kedua itu membuat pembelian baru. Halaman perdagangan. Yang pertama yang kita uji itu ialah membuat penjualan baru. Kita tinggal klik pesanan baru di menu pesan penjualan, kita tinggal isi datanya, kemudian kita buat konsep. Dan untuk pengetesan yang kedua yaitu adalah membuat pembelian baru. Kita klik pesanan baru di order pembelian. Kemudian kita tinggal mengisi data si pesanan pembelian baru tersebut. Kemudian kita klik buat konsep. Jadi untuk yang pengetesan kelima ini di halaman perdagangan berhasil membuat penjualan baru. Dan yang kedua berhasil membuat pembelian baru. Dan untuk keterangannya, untuk halaman perdagangan bersifat valid. Dan pengujian keenam ialah pada halaman tagihan, di mana test case-nya itu yang pertama membuat tagihan pelanggan, dan yang kedua itu membuat tagihan vendor. Halaman tagihan. Nah, kita tinggal buat di sini untuk pengujian pertama membuat tagihan pelanggan. Kita pilih di menu faktur pelanggan tagihan baru. Kemudian kita tinggal mengisi datanya dan kita klik buat konsep. Nah, untuk yang pengetesan yang kedua, membuat tagihan baru untuk vendor. Kita tinggal pilih tagihan baru di halaman yang faktur vendornya tersebut ini. Tinggal klik. Kemudian kita bisa mengisi data si tagihan baru tersebut untuk vendor. Kemudian kita tinggal klik buat konsep. Jadi untuk pengujian ke-6 ini untuk halaman tagihan berhasil membuat tagihan pelanggan. Dan yang kedua berhasil membuat tagihan vendor.
Dan untuk keterangan pengujian ke-6 ini bersifat valid. Kemudian kita akan melakukan pengujian ke-7 pada halaman bank atau kas. Test case-nya itu ialah membuat akun keuangan. Kita pergi ke halaman bank. Kemudian kita klik akun keuangan baru pada menu bank atau kas. Kemudian kita tinggal mengisi datanya. Terus kita klik buat akun. Jadi untuk pengetesan ke-7 ini berhasil membuat akun keuangan. Dan keterangannya ini bersifat valid. Dan untuk pengujian ke-8 yaitu pada halaman HRM. Untuk test case-nya itu yang pertama membuat permintaan cuti, yang kedua membuat laporan pengeluaran, yang ketiga membuat permintaan rekrutmen. Kita pergi ke halaman HRM. Nah, untuk pembuatan cuti kita bisa klik baru di menu keluar. Kemudian kita tinggal pilih penggunanya. Kita buat isi data si permintaan cuti, terus kita klik buat permintaan cuti. Dan yang kedua, membuat si laporan pengeluaran baru. Kita tinggal klik di baru di menu laporan biaya. Tinggal kemudian kita mengisi data untuk pengeluarannya, terus kita klik buat laporan pengeluaran. Dan untuk yang ketiga, kita membuat rekrutmen. Kita tinggal mengklik posisi pekerjaan baru di rekrutmen. Kemudian kita tinggal mengisi data dan kita klik buat. Jadi kita berhasil untuk pengujian ke-8 ini. Yang pertama membuat permintaan cuti. Dan yang kedua berhasil membuat laporan pengeluaran. Dan yang ketiga itu berhasil membuat permintaan rekrutmen. Jadi untuk pengujian ke-8 ini keterangan bersifat valid. Dan yang pengujian terakhir, pengujian yang ke-9 ialah halaman agenda. Test case-nya itu ialah membuat acara dalam kalender. Pada halaman agenda. Kemudian kita membuat acara baru pada kalender ya, tesnya itu. Misalkan kita ini kan Juli ya 2022, kita sekarang tanggal 12, kita ingin membuat acara baru di tanggal 13. Nah, kita kemudian tinggal isi acaranya apa, kemudian kita tinggal klik menambahkan, maka acaranya telah tersimpan di daftar. Jadi untuk pengujian ke-9 ini berhasil. Buat acara. Jadi keterangan untuk pengujian ke-9 halaman agenda bersifat valid. Nah, jadi dalam pengujian black box testing
untuk si aplikasi Dolibar ERP ini yang telah saya tes dari pengujian nomor 1 hingga nomor 9, semuanya bersifat valid dan berhasil. Jadi kesimpulannya untuk Dolibar ERP ini, yang pertama, Dolibar merupakan aplikasi ERP gratis yang memiliki fitur yang sangat lengkap untuk sebuah perusahaan. Seperti yang tadi ya, ada kayak fitur anggota, fitur produk, fitur pihak ketiga, MRP, halaman perdagangan, halaman tagihan, halaman bank atau kas, halaman HRM, halaman agenda, dan semuanya dan lainnya masih ada ya. Dan yang kedua kesimpulannya itu, Dolibar ini memiliki keamanan yang hanya bisa dibuka untuk pembuat dan orang yang diizinkan pembuat. Dimana kita tadi dalam memasuki si Dolibar ini kita memerlukan kata sandi yang kita telah buat. Kemudian kita juga dapat mengizinkan orang lain masuk dengan kita membuatkan sandi untuk orang tersebut. Nah, untuk kesimpulan ketiga, Dolibar ERP ini memiliki fitur-fitur yang teruji dengan baik melalui black box testing. Kita sudah pastikan dalam pengujian black box testingnya ini bersifat valid semua. Dan kesimpulan yang keempat, Dolibar ini sangat cocok untuk membuat perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Jadi Dolibar ini bisa digunakan untuk kalangan mana saja. Jadi tidak usah berkecil hati, kita mau membangun perusahaan dari nol, dari awal, kita bisa dibantu dengan si aplikasi Dolibar ERP tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi tugas mengenai black box testing ERP open source yang ditugaskan dosen saya, dosen RPL Bapak Edi Nastri. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, untuk rekan-rekan teman semuanya, dan untuk Pak dosen juga yang telah membimbing saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.